Pemirsa, polisi menemukan botol berisi cairan mencurigakan dari rumah mantan Bupati Jembrana yang ditemukan tewas membusuk bersama istrinya. Polisi juga menyebut belum bisa mengungkap penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Ayu Sri Wulan Trisna yang tewas membusuk. Dari olah TKP tersebut, polisi menemukan sebuah botol diduga berisi cairan mencurigakan mirip dengan botol semprotan nyamuk yang ditemukan di kamar Trisna. Cairan tersebut kini tengah diperiksa di laboratorium forensik Polda Bali. Polisi juga menyebut telah berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait kematian korban. Penyidik dan keluarga dan juga koordinasi dengan kami di dokter forensik. Setelah kita analisis TKP, wawancara keluarga, dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Jenazah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wulan Trisna disemayamkan di kamar jenazah RSUP Profesor Ngurah. Sementara terkait otopsi, pihaknya menyebut tidak akan bisa dilakukan maksimal karena kondisi jenazah korban sudah membusuk atau rusak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Denpasar, Selatan, Bali. Kepala lingkungan menyebut korban adalah Ida Bagus Ardana yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Jembrana 2 periode dan istrinya. Tewasnya pasutri ini diketahui setelah anaknya mendatangi rumah karena curiga orang tuanya tidak bisa dihubungi. Anak dan menantu korban kemudian membuka paksa pintu rumah karena terkunci. Bahwa bapaknya ini ada, tapi staf saya ngasih tahu dia mantan bupati. Saya kan masa ya cuma mediasi kan, saya mediasi aja ke sini untuk masalah namanya masalah lingkungannya kan harus saya atasi kan. Pihak keluarga belum mengetahui penyebab pasti kematian korban. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari polisi. Masih di PTP di Rumah Sakit Sanglah. Rencananya hari ini di otopsi. Kemudian perkembangan selanjutnya kami belum tahu bagaimana tindak lanjut daripada itu. Nah, kita baru akan tahu setelah mendapat laporan resmi dari kepolisian hasil wasdane pemeriksaan dari polisi ke otopsi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian dari Polsek Denpasar juga menurunkan tim Inafis dan telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas di rumahnya dengan terlilit kabel di leher. Korban ternyata dibunuh adik kandungnya karena pelaku sakit hati, aib pelaku sering diumbar oleh korban. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus kematian Sandra, wanita 30 tahun yang meninggal secara tidak wajar dengan leher terlilit kabel di rumahnya di Jalan Darmo Indah, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan tersangka dan olah TKP serta hasil otopsi tim dokter forensik, diketahui pelaku berinisial PN 25 tahun melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya hingga tewas. Usai korban tak bernyawa, pelaku merekayasa tewasnya korban dengan meletakkan korban di tangga rumahnya, lalu melilit leher korban dengan kabel agar terlihat korban meninggal akibat bunuh diri. Motif pembunuhan karena pelaku dendam dan sakit hati terhadap korban yang sering mengumbar aib pelaku dan selalu ikut campur dengan permasalahan pelaku hingga membuat pelaku malu. Karena ada permasalahan di kantor tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh pihak kantor tersangka ke kakak korban. Di situ kakak korban malah seolah-olah menjelek-jelekan dan memberitahu rumah yang baru, alamat yang baru, dan juga tempat pekerjaan dia yang baru dan keluarganya. Nah, dari situ
dari pihak perusahaan mengklarifikasi dan mencari tersangka ke adik korban nomor 3 di tempat pekerjaannya. Di situ adik korban merasa malu, kemudian menyampaikan kepada tersangka, dan dari situ dia mencoba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang, akhirnya terjadi cekcok lagi hingga terjadi penghilangan nyawa korban itu. Sebelumnya, seorang gadis cantik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dengan lilitan kabel USB di lehernya di Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Petugas yang datang ke lokasi sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah penyelidikan, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan adik kandungnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengaku korban dilecehkan saat mendapat hukuman. Sementara terkait hal ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi. Sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh oknum pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat buka suara. Para orang tua korban dugaan pelecehan ini menjelaskan mengenai apa yang menimpa anaknya yang menjadi santriwati di sebuah ponpes di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah AG. Orang tua korban ini mengaku geram setelah mendengarkan keterangan anaknya terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren. Dugaan pelecehan dilakukan saat santriwati mendapat hukuman dan tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan para korban. Jadi menceritakan bahwa saya pernah dikumpulkan bareng dengan santriwati yang lain, dihukum dengan hukumannya yang tidak mendidik. Kenapa yang tidak mendidiknya? Karena tidak ada hubungannya dengan anak pacaran. Mereka disuruh saat tidur, bukan di pondok, bukan di kobong, tapi di ruang kelas bersama-sama dengan menggunakan pakaian yang tidak rapi. Dalam artian suruh menggunakan bagian dalam aja gitu. Nah ini kan konyol menurut saya, dan silahkan untuk kebawahnya bebas. Maka anak-anak itu tidak ada yang protes karena ketakutan akan atas gurunya. Sebelumnya Polres Karawang memeriksa 6 saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan secara maraton mulai dari Rabu sore hingga Kamis malam. Selain para korban, polisi juga memeriksa dan meminta keterangan dari orang tua atau wali para korban. Kuasa hukum beserta keluarga korban berharap terduga pelaku segera ditangkap untuk diadili. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Amtiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan oleh warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung.
Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu, ayah Eki Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai, seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, meski tak dianjurkan dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai sumpah pocong dianggap menjadi bentuk frustasi untuk memperoleh keadilan. Sementara itu, pendakwah Zaki Mirza berpandangan sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada sumpah mubahalah, yakni niat karena Allah. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah, tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat.
Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Malam. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Warga antusias melihat kirap terpanjang sepanjang sejarah itu. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis maung melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini. Sebab ini merupakan kirap bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tiba di IKN, bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa ke Istana Garuda. Bendera dan teks proklamasi akan disimpan di Plaza Istana Garuda untuk nanti digunakan saat upacara 17 Agustus. Bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah, Sabtu siang. Pesawat Boeing TNI AU tiba dan langsung disambut tim Paskibra dengan sikap sempurna dan juga pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara itu teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya tiba di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu sore pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap pembawa bendera pun memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke Plaza Istana Negara lalu menuju ke ruang bendera. Bendera pun kemudian siap dikibarkan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga antusias menyaksikan kirap bendera merah putih dan naskah proklamasi di Monas, Jakarta. Sebagian dari mereka bahkan tampil dengan busana adat sehingga semakin memeriahkan prosesi kirap dengan keberagaman suku dan budaya. Sejumlah warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta, rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap dari Monas hingga IKN. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan, sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah ya, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan pelepasan ini. Ini perisai ini tarian keperkasaan ini membela. Jadi kita tadi mengawal bendera ya, Abang, semua untuk menuju ke IKN dengan alat-alat marching band. Ya, ini adalah pakaian ciri khas dari suku Dayak Kalimantan Timur terutama ini, ya. Walaupun kita Kalimantan Barat ada, Kalimantan yang lain juga ada di sini. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka telah memasuki pemusatan latihan sejak 13 Juli lalu. Latihan baris berbaris secara intensif pun terus dilakukan sebagai upaya persiapan jelang upacara yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara untuk pertama kalinya. Pemirsa, 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia sudah terpilih dan mereka akan menjadi pasukan paskibraka yang mengukir sejarah, yaitu pertama kalinya diadakan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses latihan dan persiapan mereka menjelang pengibaran bendera merah putih di HUT RI ke-79. Mereka sedang mengalami latihan yang berada di Taman Wiladati Cibubur, Jawa Barat. Mari ikuti saya. Kamu seperti apa sih prosesnya? Oh iya, untuk proses saya selama menjadi ingin paskibraka, tentunya saya udah impian dari kecil karena dari ibu saya sendiri merupakan purna paskibraka juga. Jadi saya termotivasi untuk menjadi paskibraka. Pertama dulu pengennya cuma di kota, tetapi jadi untuk seleksi di kota saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi lebih tingkat tinggi dari orang tua saya. Dan alhamdulillah ketika di kota saya dipilih menjadi seorang kota paskibraka untuk seleksi di provinsi. Kali itu hanya dipilih sepasang dan alhamdulillah di provinsi juga terpilih menjadi peringkat pertama dan kemudian dikirim untuk verifikasi ke tingkat pusat. Pak, mungkin di dalam persiapan menuju IKN ini, apa saja yang berbeda Pak tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya? Apakah ada persiapan fisik yang lebih dalam atau mereka ada persiapan-persiapan tertentu misalnya baris berbarisnya agak berbeda atau seperti apa Pak? Kalau baris berbarisnya tetap sama ya, cuma fisik kita lebih tingkatkan lagi karena menurut informasi di Nusantara cuacanya lebih panas. Jadi kita tiap siang, pagi siang kita larikan mereka supaya saat menghadapi situasi alam di sana mereka sudah siap. Paskibraka 2024 sejatinya akan mengukir sejarah di mana 76 siswa-siswi terpilih dari seluruh Indonesia menjadi pasukan pengibar bendera merah putih pertama di Istana Garuda. Mereka akan mengibarkan langsung di Ibu Kota Baru Nusantara 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebanggaan dirasakan oleh warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyambut replika bendera merah putih dan teks proklamasi yang akan dikibarkan di Ibu Kota Nusantara. 2 siswi purna paskibraka Indonesia bertugas mengawal bendera dan teks proklamasi tersebut.
Hairin dan Jessica merupakan 2 dari 38 pelajar yang menyambut bendera pusaka dan teks proklamasi di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hairin merupakan Purna Paskibraka Indonesia tahun 2023. Sementara Jessica Arlin merupakan siswi SMA Negeri 3 Balikpapan. Jessica adalah Purna Paskibraka Indonesia tahun 2023 Kota Balikpapan yang bertugas membawa baki peti sore. Hairin dan Jessica turut mengawal bendera dan teks proklamasi itu menuju ibu kota Nusantara. Bangga pada diri saya sendiri dan juga untuk sekolah, keluarga, dan terutama untuk Kota Balikpapan karena menjadi tempat membawa bendera pusaka yang akan dikibarkan nanti di IKN yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus nanti. Tentunya awalnya nggak nyangka banget karena di pikiran kami tim Paskibraka Kota Balikpapan mungkin tidak akan berkontribusi karena bagi kami mungkin yang akan diajak kontribusi itu merupakan Paskibraka nasional, tetapi dapat info dari kakak-kakak atas ternyata Paskibraka Kota Balikpapan juga dilibatkan. Latihan demi latihan serta doa-doa pun terus digencarkan oleh keduanya untuk kesuksesan momentum bersejarah tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan pasang pengantin mengikuti nikah massal dengan mas kawin nasi tiwul dan cincin batu merah putih di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum melaksanakan akad, para pengantin menerbangkan balon merah putih. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Unik dan menarik, seperti inilah suasana nikah massal guna merayakan HUT RI ke-79 yang diikuti oleh 25 calon pasangan pengantin di salah satu objek wisata di Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum menggelar akad, para pasangan calon pengantin menerbangkan balon berwarna merah dan putih. Selain itu, mas kawin dalam nikah massal ini adalah nasi tiwul merah putih dan juga cincin berhiaskan batu berwarna merah dan putih. Menariknya lagi, lokasi pernikahan pun di tempat yang tidak biasa, yaitu di atas jembatan kaca. Diadakan di atas ketinggian tebing Laut Selatan dan namanya nikah bareng Merdeka yang diikuti oleh 25 pasang pengantin dari daerah istimewa Yogyakarta, dan tujuannya satu, kita ingin ikut menyemarakan HUT RI. Sementara itu, dalam nikah massal kali ini, pengantin termuda berusia 19 tahun dan yang tertua berusia 54 tahun. Para peserta mengaku senang karena dapat menikah dengan konsep unik dan juga menarik. Saya dari komunitas Gojek, ada kabar dari itu, saya pikir wah ini menarik loh, unik. Terus saya ikut, saya daftar akhirnya di kami makin varian, siapkan sesuatunya semua persyaratan nikahnya. Terus saya ngurus sendiri dari Kaliurang ke Tepus, bulan-bulan surat, alhamdulillah bisa nikahkan seperti ini. Diketahui nikah bareng Merdeka merupakan salah satu wujud syukur jelang perayaan HUT ke-79 RI. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Masih di iNews Malam bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Malam hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dirinya mengatakan nama-nama tersebut masih dalam proses penggodokan. PDI Perjuangan tengah melihat sejumlah opsi nama menuju Pilkada Jakarta, di antaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Hendar Priyadi, dan Eriko Sutarduga. PDIP saat ini melakukan proses penggodokan hingga ada sosok yang dapat diterima dan menyatukan partai politik. PDI Perjuangan realistis dan objektif mendengarkan suara arus bawah, seperti saat dulu Tri Risma hari ini yang direkrut melalui ASN.
kemudian Andika Perkasa yang direkrut dari jalur TNI. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendy, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Komunikasi politik dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah partai lainnya menjelang Pilkada Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Jika hal ini terjadi, artinya PKS membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tidak kunjung ada rekan koalisi, sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi di Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada sebelumnya dan hanya butuh 4 kursi tambahan untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap membuka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama KIM Plus di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Golkar yang telah tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Pemirsa, sejumlah kepala pemerintahan dan tokoh inspiratif daerah menerima penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group pada Kamis malam. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerah masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerah masing-masing, iNews Media Group menyelenggarakan acara pemberian penghargaan bagi para kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Sebanyak 22 instansi dan lembaga pemerintah berhasil meraih predikat pemenang pada ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan pada hari Kamis malam.
Dalam beberapa kategori, penghargaan tidak hanya diberikan kepada kepala daerah saja, namun juga sejumlah tokoh inspiratif daerah yang turut meraih penghargaan. Salah satunya yaitu Sumiatun, tokoh wanita inspiratif asal Kabupaten Lombok Barat. Dirinya meraih penghargaan atas dedikasi terhadap daerahnya dalam membuat program penurunan angka stunting di Lombok Barat. Kalau program kita di Lombok Barat, pertama itu adalah program stunting, menurunkan tingkat stunting. Terus yang kedua menurunkan tingkat kemiskinan yang ekstrim. Yang ketiga adalah inflasi. Ya kita alhamdulillah kita sangat bersyukur, merasa bangga ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan malam ini akan menjadi amanah buat saya. Melalui penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 ini diharapkan para tokoh pemimpin daerah dapat semakin inovatif dan berkontribusi besar khususnya bagi daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Muharlin iNews melaporkan. Sukses menjalin kerjasama internasional dalam penyediaan air bersih membawa Kabupaten Bandung meraih penghargaan pada Pemerintah Daerah Awards 2024. Di tahun depan, Kabupaten Bandung menargetkan sambungan baru air bersih mengalir ke 100.000 rumah. Bandung dengan strategi inovatif peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Kepada Bapak Muhammad Dadang Supriyatna atau yang mewakili dipersilakan menuju ke atas panggung. Kabupaten Bandung berhasil menjadi salah satu peraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar oleh iNews Media Group. Kabupaten Bandung menyabet penghargaan dalam kategori kerjasama strategis. Penghargaan ini diberikan atas salah satu program inovatif yang menghadirkan kemajuan bagi daerahnya berupa penyediaan air bersih yang berkolaborasi dengan Australia. Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna mengatakan, mengadakan kurang lebih 100.000 sambungan rumah untuk penyaluran air minum dan air bersih menjadi target tahun depan di Kabupaten Bandung. Kami selama 3 tahun berturut-turut melakukan kerjasama internasional PDAM Tita Raharja dengan Kedutaan Australia yang mana tahun ini mendapatkan sekaligus 3 penghargaan karena memang dalam penyerapan dan implementasi daripada kerjasama ini berjalan dengan lancar dan sukses dalam 3 tahun berturut-turut ini. Ia juga mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus mewujudkan kemajuan di daerahnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Penghargaan juga diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Diskominfo Kaltim menerima apresiasi dalam kategori reformasi birokrasi, dukungan terhadap kemerdekaan pers. Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan terhadap kemerdekaan pers kepada Bapak Muhammad Faisal atau yang mewakili dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Prestasi diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kalimantan Timur dalam ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar oleh iNews Media Group. Penghargaan diraih dalam kategori reformasi birokrasi dengan subkategori dukungan terhadap kemerdekaan pers. Diskominfo Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan indeks kemerdekaan pers secara signifikan sehingga mampu menempati posisi pertama pada tahun 2022 dan 2023. Hari ini awardnya diberikan atas kontribusi seluruh kawan-kawan sehingga kami bisa 3 tahun berturut-turut indeks kemerdekaan pers Kaltim peringkat 1 nasional, dan ini adalah karya bersama antara pemerintah, para media, wartawan, dan seluruh kawan-kawan yang mendukung sehingga kebebasan dan kemerdekaan pers di Kalimantan Timur selalu di peringkat pertama nasional selama 3 tahun berturut-turut. Apresiasi ini tak lepas dari dukungan Diskominfo Kalimantan Timur terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers di samping menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pers dan media. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Adin, iNews melaporkan.